Video kali ini saya akan membandingkan ya dua perusahaan yaitu Enceval dan Kalbe Farma. Nah, itu pilih yang mana? Kita akan bahas di video kali ini. Melihat ini ya adalah saham atau perusahaan yang sejenis. Jadi pilih yang mana buat teman-teman setelah nonton video ini bisa disimpulkan sendiri. Oke? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini di tanggal 11 September jam 11 sesi 1 perdagangan. IHSG-nya sekilas naik 0,3%, dikatrol oleh Buka yang naik 8,94%, luar biasa. Dan ini Buka ini masuk list akumulasi ya, bareng film, Tebik, dan juga satunya lagi saya lupa, bisa tonton video di hari Minggu, nanti akan saya taruh di akhir. Oke, Kalbe, sebelum kita bandingkan ya, Kalbe sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan, pembuatan, perdagangan, persiapan farmasi termasuk obat-obatan dan produk kesehatan komersial pada 1966. Sedangkan Enceval ini adalah perdagangan bertindak sebagai perwakilan atau keagenan, sedangkan kegiatannya adalah usaha penunjang perusahaan meliputi usaha dalam bidang pengangkutan umum, industri, dan jasa. Saat ini kegiatan usaha utamanya perusahaan adalah sebagai distributor dan pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan kedokteran, kosmetik, dan barang dagang lainnya. Entitas induk perusahaan adalah Kalbe Farma. Jadi Kalbe ini induk dari Enceval. Kalbe ini punya kepemilikan di Enceval itu 92,47%. Dan sisanya itu masyarakat. Jadi masyarakat di range 7%-an lah, 7,5 lebih dikit. Oke, itu. Sedangkan Kalbe Farma, nah ini pengendalinya itu ada berbagai macam. Ada Ladang Ira Panen PT, terus PT Gira Sole Prima 10%, lalu ada PT Santa Seha Shanadi, lalu ada PT Dipta Nala Bahana, lalu ada PT Lukasta Murni Cemerlang, dan PT Bina Arta Karisma. Oke. Masyarakatnya lumayan besar, 40% gitu. Lumayan besar sih. Lumayan besar. Oke, itu. Kalau kita bandingkan dari case statistiknya, Enceval ini labanya ya di kuartal 2 atau semester 1 itu di 340 M. Sedangkan tahun lalu itu 430-an. Jadi ada penurunan. Sedangkan Kalbe tahun lalu itu di angka 1,6 T. Wow. Tahun ini turun jadi 1,5 lah ya. 1,5 triliun. Jadi turun tipis gitu. Kalau kita lihat ya, kita lihat corporate action perihal dividen, kita bandingkan keduanya. Dividen dari Kalbe ini rutin ya, dari 2009, 10, 11, 12 dan seterusnya. Sedangkan Enceval kita cek corporate actionnya, dividennya, dia pun rutin membagikan kepada induk gitu, karena 90%-nya sendiri ya. Dia stock split belum pernah. Kalbe pun stock split sudah pernah 2 kali di 2003 dan 2012. Untuk 2012 rasionya lumayan tinggi, 1:5. Enceval nih 3.000-an ya, 2.700. Oke, balik ke case statistik lagi. Kalau secara laba ya kita lihat tadi sekilas berdasarkan indikator aja Kalbe mengalami penurunan. Nanti akan saya bikinkan video sendiri, Kalbe sendiri, Enceval sendiri. Dimana kita lihat ya dividennya ya, dividen yieldnya. Kalau Enceval dividen yieldnya tuh cuma lumayan besar, 7,59, dan dividen payout ratio ya, atau besarnya dividen yang dibagikan ke pemegang saham tuh lumayan besar, 80% besarnya laba yang dibagikan. Jadi misal labanya 100, dia bagikan 80. Gede banget nih Enceval. Sedangkan Kalbe dividen yieldnya itu kecil, 2%.
dividen payout rasionya 58%. Dari sini kita tahu bahwa Kalbe ini ibaratnya ngambilin dividennya dari dari anaknya, dari Enceval Kalbe. Dan tapi setelah masuk yang dibagikan hanya separuhnya doang gitu. Ya mungkin kebutuhan yang namanya ekspansi dan lain-lain, karena ini induk ya buat ekspansi. Oke, itu ya. Luar biasa ya dividen payout ratio dari Enceval. Oke, kita lihat ke teknikalnya. PMT Enceval Putra Mega Trading. Wow. Kalau secara chart ini kondisinya dia setway lagi. Setelah sekian lama terus naik breakout, turun lagi lama banget, dan ini termasuk lama. Ini termasuk demand areanya mereka ya. Di 2600 sampai ke 2900. Enceval kondisi sekarang PI-nya di angka 10, BBV-nya di angka 1. Kalau based on rasio ini bisa dikatakan so-so sih, gak murah gak mahal. Kalau berdasarkan teknikal pun juga sama, dia stuck di situ-situ aja. Oke, kita lihat ke teknikalnya di Kalbe. Bentar, sampingnya aja biar enak. Kalau Kalbe PI-nya di 27, BBV-nya di 4. Mahal, saya akan katakan mahal. Oke, kalau lihat dari teknikalnya Kalbe, wow, sedang terjadi downtrend dan dia nih sempat naik, bisa dikatakan retrace sesaat. Oke, saya akan bahas sekilas teknikalnya, di mana ini dia ada rounding up, mangkok atas. Ini kalau breakout dari 1815 ini besar nih potensi turunnya. Ya benar, sesuai dengan garis putih ini. Dan geraknya kemungkinan akan seperti ini. Bentar, mana nih? Oke, dia geraknya akan ini jebol, volumenya dengan kuat, oke. Turun, dia retrace dulu, lanjut. Menuju ke 1600. Lalu, nah ini di 1600 ini akan jadi persimpangan lagi untuk si Kalbe. Oke. Kalbe kemungkinan dia akan ke demand areanya lagi. Kalau saya melihat minimal dia akan ke sini sih, 1450 sampai 1500. Itu sih. Saya meskipun dari ini naik kencang, naiknya 5%, ya potensi buat tembus ke 1850 itu masih jauh, masih berat. Kalau saya melihat ya, lihat volumenya juga kemarin, volumenya juga waktu turun volumenya gede gitu. Tuh, untuk Kalbe. Sedangkan untuk Enceval sendiri, kalau saya melihat ya dia akan stuck di setway di sini-sini aja, lumayan berat di sini. Oke, di 2600 akan menjadi titik atau area yang sangat krusial. Kalau 2600 jebol, potensi dia akan makin turun lagi ke sini. Nah, di 2500 tuh sih. Ini ada demand area juga di sini. Oke, ini untuk Enceval. Terus kalau Enceval ini nggak liquid, terlihat dari chartnya. Kalbe lebih liquid, tapi ya dia sama mainnya setway lumayan lama dan lain-lain. Jadi kalau buat teman-teman swing dan lain-lain, harap bersabar ya. Swing aja bersabar, apalagi ODT. Itu sih ini menurut saya ya untuk Kalbe dan si Enceval secara teknikal itu. Nah, kalau kita lihat ya di Stockbit ini kan ada enterprise value-nya, atau bisa dikatakan harga wajar yang sesungguhnya berapa. Ini tipis aja sih. Dari si Kalbe ini 85T, sekarang market cap juga 85,8 lah. Dengan Enceval kondisinya enterprise-nya market cap 7,3, enterprise value-nya 7,3. Jadi di harga sekarang gitu. Itu sih. Jadi secara perusahaan keduanya ini bisa saya katakan mempunyai hal pergerakan yang sama antara Kalbe dan Enceval. Siapa yang terbaik? Kalau berdasarkan sini saja saya mengatakan semuanya sama. Sama aja keduanya. Nah, perlu dibedah lebih detail lagi tentang Enceval dan Kalbe. Di video selanjutnya saya nanti kemungkinan di besok dan lusa saya akan membahas satu persatu dari Enceval dulu lalu ke Kalbe. Perihal laporan keduanya di 2023 ini. Kenapa kok mereka mengalami penurunan? Apa? Why-nya kenapa nih? Nah, itu jadi ditonton video selanjutnya
akan tayang di besok dan lusa tentang Kalbe dan Encefal. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas sekilas, tapi yang bisa dicermati hanya teknikalnya saja sih. Teknikalnya potensinya bisa makin turun. Itu aja sih. Jikalau ada view lain atau insight lain, terutama buat gue saham ini atau mau request, boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.